Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Ajijah. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 42 Universitas Mercu Buana. Baik, saya di sini akan memenuhi persyaratan tugas besar 1 dari mata kuliah Perilaku dan Proses Mental di semester 2 ini. Oke, saya akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup psikologi sosial. Psikologi sosial berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi memiliki arti yaitu ilmu tentang perilaku. Sosial memiliki arti yaitu interaksi antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu, definisi psikologi sosial secara umum adalah ilmu yang mempelajari interaksi dan pengaruh antar individu dalam situasi-situasi sosial atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, interaksi ini bisa termasuk dari cara pikiran kita, emosi kita, perilaku kita, dapat juga dipengaruhi oleh kehadiran atau interaksi kita dengan orang di sekitar kita. Baik, di sini saya akan membahas definisi psikologi sosial menurut para ahli. Nah, ahli yang pertama yaitu Alport. Menurut Alport, psikologi sosial itu adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana sih pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh hadirnya orang lain, baik secara fisik maupun tidak langsung. Jadi, maksud dari Alport ini, psikologi sosial adalah ilmu yang menggali bagaimana orang itu berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam kelompok atau di lingkungan sosialnya, baik itu secara aktual ataupun tidak langsung. Baik, kita ke ahli selanjutnya yaitu ada Shaw dan Constanjo. Menurut mereka, psikologi sosial ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individual sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Stimulus-stimulus sosial itu hubungan timbal balik keduanya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, mereka ini mengartikan psikologi sosial sebagai studi ilmiah tentang bagaimana orang mempengaruhi, membentuk, dan dipengaruhi oleh tindakan, pemikiran, dan perasaan orang lain. Nah, saling mempengaruhi ini dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Oke, ahli yang terakhir yaitu Baron dan Birney. Menurut mereka, definisi psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi-situasi sosial tertentu. Nah, apa sih maksud mereka? Nah, maksud mereka itu, psikologi sosial ini adalah ilmu yang mempelajari atau yang meneliti apa sih asal mula atau penyebab individu atau seseorang dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain dalam situasi sosial. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup atau batasan psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini mempunyai batasan-batasan loh. Di sini, batasan psikologi sosial atau ruang lingkupnya terdapat 6. Yang pertama, yaitu psikologi sosial mempelajari perilaku manusia dan tidak tertarik dengan perilaku binatang. Maka sudah jelas, di sini batasannya psikologi sosial ini hanya membahas perilaku manusia dan tidak mempelajari atau membahas perilaku binatang. Selanjutnya, yang kedua yaitu perilaku tersebut harus dapat diamati dan diukur. Aspek-aspek psikologis yang tidak dapat dilihat dan diukur harus dapat diukur dan disimpulkan dari perilaku yang kasat mata. Tentu saja, psikologi sosial ini harus dapat diamati dan diukur. Nah, gimana sih kita bisa mengamati dan diukurnya? Itu bisa kita lihat dari perilaku yang kasat mata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kajian atau teori dalam psikologi sosial harus bisa diverifikasi. Nah, maksud diverifikasi ini gimana sih? Nah, maksudnya ini bisa dibuktikan kajian dan teorinya. Jadi, tidak semena-mena, tidak selangsung jadi, tidak memakai hukum, tidak bisa dibuktikan. Tentu saja tidak bisa karena kajian atau teori psikologi sosial ini harus bisa diverifikasi. Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu psikologi sosial tertarik mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh individu lain yang secara fisik ada, hadir, maupun yang dibayangkan. Tentu saja ya, psikologi sosial ini ruang lingkupnya mempelajari seseorang atau individu dipengaruhi atau mempengaruhi individu lain, baik secara fisik, kasat mata ya, hadir, ataupun yang dibayangkan. Bisa dengan berpikir, emosi kita, cara berbicara kita, yang tentu saja bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu psikologi sosial merupakan ilmu karena menggunakan metode-metode yang ilmiah dalam mengkonstruktur dan menguji teori. Inilah tentunya ya yang membedakan psikologi dengan cenayang.
Karena psikologi itu metodenya terukur dan teruji. Kalau Cenayang kan tidak teruji. Jadi itulah yang membedakan psikologi sosial dengan Cenayang. Jadi di psikologi sosial ini tentunya ilmunya menggunakan metode-metode yang ilmiah dan menguji teorinya. Oke teman-teman, telah sampailah di penghujung presentasi aku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan mental kalian, sayangi dirimu sebelum menyayangi orang lain.